Bersyukur punya imam besar agung yang melintasi segala langit, yaitu Yesus Tuhan, Juru Selamat penebus kami yang hidup, yang menebus setiap dosa-dosa kami, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal, supaya kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, supaya kami bisa beribadah kepadamu ya Allah Bapa, dengan ucapan syukur, dan tanpa harus membawa segala macam korban kecuali korban pujian dan penyembahan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah menjadi perantara kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti betapa mulia dan besarnya Engkau. Urapi setiap kami, telinga kami, hati kami, dan pikiran kami. Tolong hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan, boleh menjadi saluran berkat, menjadi alat Tuhan, supaya firman boleh diberitakan, kebenaran boleh disampaikan, dan kami semua dimerdekakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang senantiasa mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu jemaat di tempat ini, jemaat yang di rumah-rumah, shalom juga. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Saudara, pagi ini saya ingin sampaikan khotbah yang berjudul seperti saya tulis di Instagram, Yesus Imam Besar Agung. Jesus Christ, our great high priest, ya, imam besar yang agung. Saudara, kalau ngomong kata imam, di Indonesia sering ya ada perkataan, waduh, Bapak Haji ini dia imam besar di sebuah masjid ini. Jadi seorang yang ditinggikan, seorang yang dihormati, saudara, itulah imam besar agung. Dan itulah yang menjadi gelar daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin kita sama-sama belajar ya, bahwa kita patut menghormati Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati dan jiwa kita ya. Karena dia seorang imam besar yang agung. Kita buka Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ya, yang di sini boleh baca sama-sama dengan saya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Target kita hari ini adalah supaya kita bisa menerima rahmat. Ya, saudara yang tepat ini, saudara yang di rumah-rumah, biarlah hari ini kita ngerti bagaimana kita memohon kepada Tuhan supaya kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dan mendapat pertolongan. Yang mau ditolong Tuhan katakan amin. Iya, yang di rumah pasti katakan amin juga ya. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana kita meminta kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai imam besar agung. Saudara, imam besar itu jabatan yang paling tinggi di dalam agama Yahudi. Seorang imam besar dia sangat dihormati oleh seluruh bangsa Israel. Ya, saya sering kali akan menekankan kata menghormati. Ya, artinya kita harus betul-betul menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Imam besar adalah seorang wakil Allah di dunia.
Jadi kalau seorang imam itu artinya wakil Allah. Allah bicara apa sama dia, dia sampaikan kepada umat. Ya. Saudara yang pria di sini, ya, yang nanti ikut Man of Integrity, seorang ayah, seorang suami, dia juga imam di dalam keluarga. Ya, dia yang menjadi perantara antara keluarga kita dengan Tuhan. Ya. Nah, tentunya di Israel, imam besar itu bertugas untuk melakukan beberapa ibadah. Ya. Yesus disebut imam besar, itu merupakan sebuah sebutan, jabatan. Ya. Dia imam besar, dia Mesias, dia juru selamat, dia anak Allah, dia teman orang berdosa, dia anak manusia. Sering kali Yesus disebutkan itu, karena Yesus sering melakukan hal-hal ini dengan orang-orang tersebut. Nah, tapi hari ini kita akan bahas yang namanya tentang imam. Di Alkitab, imam yang pertama kali ada di dunia ini, menurut Alkitab adalah Melkisedek. Saudara, kalau namanya Melkisedek bagus loh, ya. Dia imam besar, Raja Salem, artinya raja kebenaran. Uniknya apa si Melkisedek ini? Melkisedek unik. Dia dikatakan, coba tolong, Ibrani 7 ayat 3. Ibrani 7 ayat 3 berkata begini. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kristus disamakan dengan Melkisedek. Melkisedek tuh tiba-tiba muncul di Alkitab, ketemu dengan Abraham. Ya. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya silsilah. Ya. Tapi setelah itu nggak ketahuan bagaimana dia meninggal apa tidak, nggak ada yang tahu. Jadi saya percaya Melkisedek ini merupakan jelmaan Kristus. Di zaman dulu, perjanjian lama, zaman bapak-bapak gereja, malaikat sering menjelma menjadi manusia dan ngobrol sama orang gitu, ya. Nah, Melkisedek salah satunya adalah jelmaan Kristus. Abraham berjumpa dengan Kristus pada waktu itu. Makanya kalau ada yang tanya, Pak, kita sekarang bersyukur ya, karena ada Yesus Kristus kita selamat. Bagaimana dengan orang di perjanjian lama, Pak? Orang perjanjian lama pun percaya dengan Kristus yang akan datang. Saudara dan saya percaya kepada Kristus yang sudah datang, betul? Tapi kalau orang zaman perjanjian lama, dia percaya pada Kristus yang akan datang, penebus. Ya. Nah, jadi Kristus ini telah menyatakan diri sebagai imam di depan Abraham. Abraham mempersembahkan 1/10 dari penghasilannya. Nah, imam di Israel di zaman perjanjian lama, di zaman Musa, dia itu membawa umat Israel, ya, untuk menebus dosa-dosa umatnya. Setahun cuma sekali bisa berjumpa dengan Tuhan, yaitu pada hari raya namanya penebusan. Jadi ada hari raya penebusan. Kalau saudara nanti dengar alur cerita ini, kok sama ya dengan perjanjian baru? Betul. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat connect. Ya, semua yang ada di perjanjian baru pernah ada di perjanjian lama. Semua yang ada di kitab Wahyu pernah ada di dalam perjanjian lama. Ya. Nah, jadi setahun sekali namanya hari raya penebusan, atau kalau saudara bahasa Ibrani Yom Kippur. Ya. Nah, imam ini bawa darah anak domba ke dalam ruang Maha Kudus. Bait Allah pada waktu itu seperti kotak panjang gini. Paling depan halaman di mana bakar-bakar korban. Ruang kedua adalah ruang kudus. Isinya ada roti, sajian, ada lampu yang harus dijaga oleh imam tersebut, dan ada kemenyan. Bicara pujian penyembahan. Roti itu bicara tentang firman Allah. Dan lampu kaki dia bicara roh, spirit. Udah dari dulu tuh ada pernyataannya, saudara. Ya. Kemudian ada ruang Maha Kudus. Yang bisa masuk ruang Maha Kudus hanya imam besar. Dia masuk ke ruang itu
dengan membawa darah domba. Dipercikan 7 kali. Ke tabut perjanjian. Tutup pendamaian. Di situ Tuhan hadir. Bicara sama imam itu. Imam itu ngomong, ya Bapa, ya Yahweh, begitu ya. Ampunilah dosa umatmu. Tuhan berkata, aku ampuni dosa mereka. Ya. Saudara, itu tugas imam besar pada waktu di zaman perjanjian lama. Tapi dikatakan tadi, kita memiliki imam besar agung yang melintasi semua langit. Kata Ibrani 4 ayat 15-14 tadi. Artinya apa? Langit di dalam orang Yahudi dibagi 3, saudara. Orang Yahudi kenal langit itu bagi 3. Langit tingkat pertama itu adalah langit di mana? Di atas kita. Pesawat udara, burung terbang, itu langit namanya. Langit tingkat pertama. Langit tingkat kedua, walaupun mereka belum mengenal astronomi, tapi langit tingkat kedua adalah langit di mana ada planet-planet, Merkurius, Pluto, dan lain-lain. Itu langit tingkat kedua, ya, galaksi. Langit tingkat ketiga, itu adalah sorga. Nah, kalau dikatakan imam besar yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus, telah melintasi semua langit, berarti dia sudah naik dan turun dari sorga. Dia pertama turun dari sorga jadi manusia dan naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Dialah imam besar agung kita. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kami sanjung Engkau Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Kami sanjung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Yes Lord. Dan ku datang menyembahmu. Kami datang menyembahmu ya Tuhan. Oh haleluya. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Sekali lagi, ku datang menyembahmu Yesus Tuhan kami. Dan ku datang menyembah Yesus. Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami sanjung Kau Tuhan. Biarlah itu sikap hati kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kita selalu menyanjung Dia. Karena Dia imam besar yang melintasi segala langit. Coba kita lihat Ibrani 9 ayat 22 sampai 24. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi kalau permainan dengan darah itu hukum Taurat dan agama-agama lain ngikut, ya, persembahan darah dan sebagainya sebagai penyucian. Dan tanpa penumpahan darah, perhatikan, tidak ada pengampunan. Buat Tuhan perlu darah. Wah, Tuhan bukan vampir loh saudara. Ya, dia perlu darah, bukan. Tapi tanpa pengampunan darah, tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan dengan cara demikian. Yang ada di sorga caranya begitu.
Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Tentunya bukannya dengan darah binatang. Ya. Nah ini dia. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Dia nggak pernah masuk ke dalam ruang suci bait Allah. Nggak pernah. Ya. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi dia masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Dan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Guna kepentingan kita. Guna kepentingan saudara dan saya loh. Ini luar biasa saudara. Jadi kalau saudara beribadah, kalau misalnya nih ya kita dalam ibadah seperti ini nih ya, kalau virtual emang nggak bisa ya. Tapi kalau yang datang kemari, mau ibadah, mau jumpa dengan hadirat Tuhan, saudara mau merasakan hadirat Tuhan, mesti bawa kambing. Mesti bawa persembahan. Yang nggak mampu bawa kambing, bawa burung merpati. Boleh hasil pak, tanaman. Bayangin nanti di gereja penuh nih sebelah sini, ada kambing, gitu, ada domba. Di zaman dulu begitu. Dan mesti dipotong. Tunggu ya, kita potong dulu. Ribet sekali. Itu gambaran. Supaya apa? Ketika datang beribadah, Tuhan mengampunin kita. Ya. Tapi hari ini kita bersyukur. Yang begitu-begitu gambaran sudah digenapi oleh Yesus Kristus sebagai imam besar. Kita nggak perlu lagi bawa-bawa kambing domba, bawa-bawa persembahan. Saudara ngangkat tangan, Bapak langsung bisa, ada apa anakku? Dulu nggak bisa, imam besar dulu mau ketemu Bapak di surga harus menyucikan diri, menguduskan diri, baru dia bisa ketemu. Saudara dan saya bisa ketemu Bapak setiap saat. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan, ya, yang sudah menjadi imam kita. Apa tujuannya dia jadi imam? Coba tolong Ibrani 9 ayat 14. Ini penting, saya mau sampaikan pagi ini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya, ini penting, kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tanpa penyucian yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya tidak bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ribet. Tapi dengan adanya Yesus Kristus, saudara dan saya dengan mudah datang ke gereja, duduk, angkat tangan, menikmati Tuhan. Dijamah, mungkin nangis, diberikan pertolongan. Ya. Itu semua karena Yesus Kristus Tuhan. Jadi, Tuhan sangat memperhatikan ibadah kita. Memang ibadah bukan hanya di gereja. Tapi salah satunya berkumpul seminggu sekali di gereja, baik itu doa Zoom seperti saudara di rumah-rumah. Itu adalah panggilan, undangan Tuhan. Jangan salah saudara. Saudara datang beribadah bukan karena undangan saya sebagai gembala. Bukan karena undangan gereja. Tapi undangan Tuhan. Tolong Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya. Ini pada waktu bangsa Israel, Tuhan mau bawa keluar dari Mesir. Dia disiksa di Mesir jadi budak. Tuhan bilang gini, ngomong sama Firaun. Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus mengutus Musa kepada Firaun maksudnya. Untuk mengatakan, biarkanlah umatmu pergi. Supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bawa bangsa Israel. Saya kebetulan dalam Bible Study sedang mengajarkan kepada anak TYO tentang bagaimana peperangan Tuhan dengan ilah-ilah Mesir.
Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan oleh di atas ilah-ilah Mesir. Peperangan yang dahsyat sebetulnya. Mesir bangsa yang paling kuat di dunia. Militer mereka paling hebat di dunia. Arsitektur mereka, teknologi sipil mereka paling hebat di dunia. Mereka bisa bikin piramid, batunya bertonton. Bagaimana ngangkatnya? Sebelum Archimedes menemukan hukum itu, mereka sudah temukan dulu. Paling hebat di dunia. Negara paling kuat. Juru selamat dunia dalam hal makanan ketika Yusuf ada di Mesir. Seluruh orang dunia kelaparan beli makanan dari Mesir. Oleh Tuhan, saya kalau ngelawan yang kecil-kecil, lawan sekaligus yang paling gede. Dan Tuhan bilang, katakan kepada Firaun, biarkan umatku beribadah. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh beribadah, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dalam awal doa pembuka saya selalu bilang, biarlah kami aktif terlibat dalam ibadah. Ibadah bukan undangan gereja, saudara. Ibadah undangan Tuhan. Tuhan yang mau saudara beribadah, bukan saya. Saya hanya pelayan menyelenggarakan ibadah. Tuhan yang panggil saudara untuk datang. Coba kita lihat Maliaki 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah bicara satu orang sama yang lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan benar ya? Ya, Maliaki 3, betul ya? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saya rindu jemaat di Mangga 2 ini menghormati nama Tuhan. Sering kita menganggap Tuhan itu, maaf ya, pembantu kita. Kita suruh minta jagain rumah, minta jagain anjing kita kalau kita pergi. Jangan sampai dicolong orang. Saudara berani gak ngomong begitu sama imam besar? Datang ke masjid yang, Pak Imam, saya mau pergi, tolong liatin rumah saya ya. Saudara, kita berani ngomel sama Tuhan. Kita berani kecewa sama Tuhan kalau dia gak jawab doa kita. Saudara nih, terusin yang tadi coba tuh. Bagi orang-orang yang menghormati namanya, mereka akan menjadi milik kesayanganku, kata Tuhan sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Dengar ini, kalau saudara mau dilindungi, dikasihani oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dilayani bahkan oleh Tuhan, menghormati dia. Dan 18 ini penting. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, Yesus menjadi imam besar agung supaya saudara dan saya bisa beribadah kepada dia, bisa beribadah kepada Allah Bapa. Saudara nggak perlu banyak minta, yang di rumah, yang di tempat ini, nggak perlu banyak minta. Kalau saudara sungguh menghormati nama Tuhan, beribadah kepadanya, Tuhan bilang, aku akan menyayangi mereka, aku akan mengasihani. Tuhan pasti kasihan lihat saudara mungkin menderita. Tanpa berseru, tanpa berdoa, dia pasti tolong dan layani saudara. Ya. Nah, selanjutnya coba tolong Ibrani 4 ayat 15 kita baca sekali lagi. Imam besar tadi yang membuat kita bisa beribadah dengan dia. Jadi jangan sia-siakan ibadah. Sungguh-sungguh. Kata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jangan takut saudara punya beban atau penderitaan lebih berat dari Tuhan. Enggak. Tuhan gak tahu sih penderitaan saya. Tuhan tahu penderitaan saudara dan saya. Yang dia alami jauh lebih berat. Saya gak sempat
memberikan detail penderitaan apa yang dia lakukan. Tapi percayalah, dia telah menanggung seluruh penderitaan yang terberat di dunia. Terberat di dunia. Dia sudah tanggung. Supaya apa? Dia bisa nolong saudara dan saya yang sedang menderita tadi. Kita katakan, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our hand I raise. You are worthy in this place, mighty God. Kata Kau ajaib. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Amin saudara, dia ajaib. Dia tahu semua penderitaan saudara, yang di rumah maupun yang di sini. Sehingga yang terakhir dikatakan, coba Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Apa arti dengan penuh keberanian? Bahasa Inggrisnya all out. Kalau saudara mau menerima kasih karunia, mau menerima rahmat pertolongan, all out dengan Tuhan. Mati-matian istilahnya. Sungguh-sungguh ya. Dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya bersyukur sampai hari ini diizinkan Tuhan untuk tidak sampai kena COVID. Dari mulai awal pandemi sampai hari ini, saya tidak pernah tidak ke kantor. Saya setiap hari pasti ke kantor, ketemu orang. Yang lebih serem lagi, istri saya sebagai RW, ibu RW, dari mulai pandemi sampai hari ini nggak pernah berhenti melayani masyarakat. Dan bahkan sejak ada yang namanya COVID, ketua RW jadi gugus depan. Dia harus meninjau orang yang kena COVID. Kasih makanan, lihat bagaimana disemprot rumahnya. Anak saya di rumah, kan saya punya cucu di rumah ya. Mama bahaya lo, tau gak? Tiap hari keluar. Ini lagi pandemi kayak gini. Itu tugas. Saya cuma bisa bilang gini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa melayani. Gak gampang lo bisa melayani orang-orang. Bukan orang percaya aja lo. Ya, gak gampang. Tapi saya tahu itu kesempatan seperti Mazmur 25. Ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Itu pelayanan. Dan Tuhan meluputkan sampai hari ini. Saya hanya bisa bersyukur. Ya, saya tahu semua ini karena saya dikasihani Tuhan. Tapi kalau saudara mau menemukan rahmat dan pertolongan dari Tuhan pada waktunya, mungkin saudara lupa berdoa. Yang di rumah mungkin gak ingat berdoa. Tapi percaya, Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Tuhan akan memberikan rahmatnya pada waktunya. Rahmat itu mercy, kebaikan, kebajikan Tuhan. Ya, saya percaya hari ini kita ngerti. Kalau kita naikkan pujian Yesus sebagai imam besar agung, supaya kita bisa beribadah kepada Dia. Ingat, ibadah itu panggilan Tuhan, undangan Tuhan, bukan undangan saya. Kami semua di sini cuma hanya menyelenggarakan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk datang berkumpul bersama-sama di gerejanya, baik sekarang melalui virtual, supaya Tuhan bisa mencurahkan rahmat dan kasih karunia kepada saudara. Ya. Dapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang mau katakan amin, ya. Mari kita all out dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Kita katakan sekali. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our hand we raise. You are awesome in this place. Katakan sekali lagi. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our hands are raised. You are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord. Engkau Tuhan, penyembuhku. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan katakan dengan Tuhan, minta pertolongannya. Yes. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan. Sekali lagi, biarlah rahmat dan pertolongan Tuhan turun. Kaulah Tuhan penyembuh. Yes, Lord. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu, Tuhan. Pulihkan keadaan mereka, Tuhan. Biar rahmat-Mu, pertolongan-Mu turun hari ini. Yang di rumah-rumah, ya Tuhan, mereka disembuhkan. Yang di tempatnya disembuhkan dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan yang menyembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Biarlah kesembuhan-Mu sudah terjadi bagi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berjanji kepadamu ya Tuhan, kami akan menghormati nama-Mu. Kami akan beribadah bersungguh-sungguh, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menyayangi kami. Engkau memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu yang begitu besar untuk kami, untuk umat tebusan-Mu ini. Engkau bukan hanya memberikan kepada kami kehidupan yang kekal, tapi Engkau juga memelihara, melindungi, menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan.